Hai guys, assalamualaikum. Seperti janji ibu kemarin, kemarin videonya sempat terputus karena Jil dan ayah keburu pulang. Jadi ibu harus bertugas. Oke, di video kali ini ibu mau menceritakan hmm, runutan menjelang operasinya Jil. Jadi setelah drama pencarian biaya untuk Jil operasi itu terselesaikan, masuk pada babak baru di mana anak-anak yang mau operasi implan koklea itu kan harus melalui MRI dan CT scan dulu. Karena seperti yang Ibu ceritakan di video sebelumnya, ada beberapa anak yang tidak kandidat untuk operasi gitu, untuk dipasangkan implan. Jadi, di saat kita sebagai orang tua sudah ada dananya, bisa jadi terpentok lagi nih gitu keinginan untuk operasinya karena anatomi atau alasan apapun itu secara medis memang tidak bisa dilakukan operasi gitu. Jadi ibu sama ayah masih deg-degan nih meskipun secara dana kita sudah teratasi. Masuk pada apa namanya hari di mana dia udah dijadwalkan untuk MRI. MRI-nya di Siloam Hospital yang di TB Simatupang. Jil itu operasi di Rumah Sakit Premier Jatinegara, tapi dengan Dokter Harim. Tapi untuk MRI dan CT scan-nya di Siloam Hospital TB Simatupang karena satu dan lain hal saat itu kalau tidak salah nggak bisa, ruangannya lagi diperbaiki apa gimana gitu, jadi nggak bisa di Premier itu lagi nggak bisa saat itu. Ini jadi Jil itu MRI CT scan di tanggal 2 minggu sebelum operasi, 17 Januari 2023. Ya, 17 Januari 2023 dia udah dijadwalkan untuk MRI CT scan. Dan dia operasi di tanggal 30 Januari 2023. Oke. Masuk ruang MRI. Sebelum itu, Jil harus puasa karena dia masih ASI. Usia dia waktu itu baru sekitar 20 bulan. Dia masih ASI. Dia harus puasa dulu sebelum MRI dan CT scan. Karena kan dia nanti dibius takutnya muntah dan yang lain-lain. Itu dramanya semalaman. Dia nggak mau tidur. Saya udah ngumpet, ibu udah ngumpet di balik selimut, itu dia dari jam 2 malam nggak mau tidur karena dia masih minta nenen. Betul-betul di situ diuji kesabaran ayah. Ayah harus sabar karena ibu nggak bisa sama sekali megang Jil. Kalau ibu megang Jil dia pasti minta nenen. Jadi ayah yang harus benar-benar pegangin Jil saat itu. Sampai akhirnya kita pergi ke Siloam TB Simatupang ke sana untuk MRI sesuai yang dijadwalkan, dan di situ Jil ngambek. Dia ngambek nggak mau pegang ibu, nggak mau digendong ibu, strollernya nggak mau didorong ibu, maunya sama ayah terus. Mungkin karena dia bete ya, semalaman minta nenen nggak dikasih. Karena dikasih tahu sama orang dari Siloamnya juga kalau sedikit aja dia minum ASI gitu ya, bisa jadi batal MRI-nya gitu kan. Jadinya kayak ditahan-tahan ya ibu, sabar ya Ji, ditahan-tahan gitu. Tiba dia untuk MRI dan CT scan, dia harus di bius total kan, di bius total. Di situ dia dipegangin 4 suster kalau nggak salah. Itu cukup bikin dia trauma karena mungkin banyak orang yang pegangin dia, jadi sampai saat ini Jil sedikit agak trauma dengan baju suster. Jadi bukan baju dokter ya, baju suster. Dia tuh agak sedikit trauma dengan orang-orang berpakaian suster gitu. Kalau baju dokter kan cuman jasnya aja, tapi ini tuh yang memang pakai baju putih-putih atau pakai baju perawat, pakai baju operasi yang pakai apa sih, luaran hijau atau biru itu. Jil masih agak trauma sampai sekarang. Setelah MRI,
baru MRI lumayan agak lama, setelah itu baru CT scan. Nah, saat-saat yang menegangkan untuk ibu tuh sebetulnya di saat menunggu dia bangun dari obat biusnya gitu. Sementara kan dia tidak boleh dibangunkan paksa ya, nggak boleh dibangun paksa takutnya kaget, terus kan dilihat juga saturasi oksigen dan yang lain-lainnya. Sebetulnya itu yang momen yang ibu kayak aduh gitu. Apalagi waktu dia kan kita nggak boleh masuk ke ruang MRI dan CT scan-nya, tapi kebetulan kan ada kaca ya, jadi kita bisa lihat dari luar tuh kayak yang ya Allah, ibu dan ayahnya itu berkali-kali selain berdoa tuh kita berkali-kali minta maaf sama Jill. Uh, mungkin anak yang usianya baru 20 bulan harus melewati hari-hari kayak gitu tuh menurut saya wah gitu ya. Luar biasa kuat dia gitu. Saya dan ayahnya tuh berkali-kali minta maaf dalam hati yang kayak Jil maafin ibu ya, maafin ayah, maafin ibu, maafin ayah, maafin ibu, maafin ayah. Jil harus ngelewati semua rangkaian yang dia pasti capek, dia pasti sakit gitu. Aku tuh dapat ya Allah maaf ya Jil, maaf ya Jil, maafin ibu, maafin ayah. Semua yang ibu dan ayah lakukan untuk Jil semata-mata karena kami sayang sama Jil. Uh, sambil apa namanya ambil terus-terus berdoa gitu ya sampai akhirnya MRI dan CT scan-nya sudah selesai. Nanti aku tampilin ya gambarnya Cil di sini. Lihat dia di UGD karena kan dari selesai MRI CT scan dilarikannya ke IGD. Nunggu dia bangun dari obat biusnya. Di IGD dia tidur dengan nggak pakai baju kan, pakai baju yang kayak buat operasi gitu. Dia diem aja. Wah, ibu di situ udah kayak oh, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis gitu dalam hati tuh kayak jangan nangis, kuat, jangan nangis. Tapi tetap aja gitu ngelihat mata kecilnya, hidung kecilnya, mulutnya, badannya meskipun Jill itu termasuk anak yang gemuk gitu ya maksudnya tetap aja dia bayi 20 bulan gitu. Bayi 20 bulan yang kita nanti-nanti selama 8 tahun gitu kan. Harus melewati ini gitu kan. Aku pegangin tangannya, ayahnya usap-usap telapak kakinya biar anget gitu kan. Jil bangun nak, ini ibu, boleh gitu kan. Jil mau nenen kan, yuk nenen yuk sama ibu yuk. Aku ituin kayak gitu. Terus salah satu suster yang tadi nemenin Jil MRI CT scan tuh bilang nanti bu dikasih air putih dulu ya jangan langsung nenen karena kan kalau ASI kan lebih kental ya dari air putih jadi biar dia uh, apa namanya habisin dulu dehidrasinya terus habis itu boleh nenen gitu kan. Hampir setengah jaman lah dia baru bangun itu aja tuh ibu yang kayak udah setengah jam tuh kayak rasanya tahunan. Kayak bangun dong nah please gitu, bangun dong nah ibu di sini, ayo bangun dong nah ayah di sini gitu sampai akhirnya dia bangun nangis, langsung aku kasih minum air putih, langsung aku gendong, masuk dia awalnya dia bengong lihat dulu kayak ini suster yang tadi bukan ya gitu kali ya kayak ini orang yang tadi bukan ya ini orang yang mungkin menurut dia ini yang membahayakan gue nggak ya gitu kali ya menurut dia jadi kayak dia lihat dulu bengong lihat ayahnya lihat ibunya baru nangis kenceng kejer terus digendong ibu bawa keluar dari UGD setelah dikasih minum ibu bawa keluar dari UGD aku peluk sepanjang jalan terus dikasih tahu susternya ibu jangan dulu pulang tunggu sekitar 1 jam soalnya takutnya ada muntah kecilnya atau ada reaksi after biusnya jadi jangan dulu pulang untuk diobservasi gitu kan
Kita tunggu dia di situ, dia meluk, gak mau dilepas, dia nangis sampai rasanya tuh ya, duh gimana lah, gak ngerti, gak ngerti aku tuh apa ya, ngegambarinnya tuh kayak aku peluknya tuh sampai minta maaf, terus ayahnya juga pegangin dia, usap-usap punggungnya, minta maaf, maaf ya Jil. Meskipun kami tahu dia nggak dengar gitu, karena waktu itu ABD-nya nggak kita pakein dulu kan, karena takutnya dia makin kaget karena berisikan, jadi dia nggak aku pakein dulu ABD. Minta maaf, maaf ya na, maafin ayah ya na, maafin ayah gitu, terus sampai akhirnya udah 1 jam. Alhamdulillah Jil tidak ada reaksi yang aneh-aneh, jadi kita dibolehin pulang ke rumah omanya, nggak ke Bekasi, kita pulang ke rumah omanya ke Jakarta karena lebih dekat. Karena rangkaiannya kan setelah itu masih harus vaksin Vepner kalau nggak salah, biar mencegah meningitis atau apa ya gitu. Pokoknya kalau memang mau ada operasi di area kepala, kayaknya memang harus vaksin itu. Apa namanya? Jadi kita nginep di rumah omanya di Jakarta. Nyampe rumah omanya, di rumah omanya dia masih bengong. Terus kita tanya, kita baru pakaikan ABD-nya kan, terus kita tanya, Jila pernah makan mau? Itu dia makan lahap banget, karena dia mungkin ya memang lapar ya gitu. Nah setelah itu besok harinya kita baru jadwal untuk dia vaksin, karena mungkin, nah kalau vaksinnya kita di rumah sakit Premier, jadi cuman MRI CT scan-nya aja yang di Siloam, karena memang saat itu di Premier lagi nggak bisa gitu. Nah terus apa namanya, besoknya kita apa namanya, yaitu vaksin. Nah untuk hasilnya itu akan dibacakan si dokter Harim di hari Senin minggu depannya. Jadi jil itu MRI CT scan hari Selasa. Nah, untuk hasilnya dibacakannya nanti minggu depannya di hari Senin gitu. Sama dokter Harim. Nah, di situ baru nanti kita akan tahu apakah Jil kandidat untuk operasi atau tidak. Jadi apa yang kita lalui kemarin MRI CT scan itu belum tentu juga itu membuat Jil bisa operasi gitu, karena nanti hasilnya akan dibacakan dari Senin. Jadi seminggu itu ibu sama ayahnya tuh belum tenang, karena kita belum tahu hasil di MRI dan CT scan Jil itu dia kandidat atau enggak gitu. Nah pas vaksin pun dia ketemu suster, dia langsung takut. Padahal biasanya dia itu untuk disuntik tuh sebenarnya dia itu bukan anak yang susah untuk disuntik, jarang juga nangis, kali juga cuma nengok doang gitu. Terus kan dia tuh anak yang kuat, cuman mungkin dia masih trauma kemarin, jadi dia nangis, kejar ketemu suster. Setelah disuntik malah dia biasa aja. Terus udah, nah akhirnya kita ketemu dengan dokter di hari Senin. Kita udah deg-degan tuh, udah antri lama. Pas nyampe giliran kita dipanggil, tiba-tiba dokternya bilang kalau dokter belum sempat baca hasil MRI sama CT scan-nya Jil. Jadi dia belum bisa jelasin ke kita apakah Jil itu kandidat untuk operasi atau tidak. Kan kayak kita yang makin yang ya Allah, kita udah nunggu berapa lama lagi gitu. Ini aja kita seminggu udah deg-deg der gitu kan, kayak ini anak kandidat operasi atau tidak gitu kan. Tapi dokternya menjanjikan untuk dia tetap akan membacakan hasilnya tapi by WhatsApp gitu, biar biar kami nggak mesti bolak-balik ke Premier gitu kan. Terus udah gitu dokternya minta nomor saya untuk nanti dikirim hasil MRI sama CT scan-nya dan dijelaskan apakah Jil itu kandidat atau tidak. Terus udah gitu uh, semalaman aku tunggu, dokternya nggak ada WhatsApp sampai akhirnya saya gelisah sendiri. Padahal mungkin karena dia kan dia kan pasiennya banyak gitu ya. Sampai besoknya si dokter nih
ngabarin saya. Dia ngabarin, jadi saya nih, ya saya WhatsApp tanggal 23 Januari, terus tiba dia dia balas besoknya tanggal 20, maaf yang lain, besoknya balas tanggal 24 Januari, hasil CT scan-nya Jill dari dia kayak gini nih. Tapi kan ini kan bahasa medis ya, kayak itu nggak ngerti gitu. Jadi dia cuma hasil CT scan-nya Jill, sisi kanan dan sisi kiri normal. Terus saraf koklea kanan dan kiri normal. Yang saya tanyakan tuh cuman, berarti Jill kandidat operasi kan ya dok? Saya tuh nggak ngerti. Jadi pokoknya saya tuh cuman pengen tahu dia kandidat atau tidak gitu kan. Tiba-tiba dia balasnya gini, ya betul kandidat baik untuk operasi cochlear implant. Alhamdulillah, aku bilang gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih ya dok, berarti bisa operasi tanggal 30 Januari. Oke, dia terus saya tanyakan apakah Jill harus dibotakin, katanya nggak usah, dibotakinnya sisi kanan, sisi kiri aja di pelipisnya di sininya, nggak mesti dibotakin gitu kan. Akhirnya ibu sama ayah tenang karena udah dapet jawaban kalau Jill itu kandidat operasi. Nah, tapi kita balik deg-degan lagi nih menuju tanggal 30 menuju tanggal 30 Januari. Untuk the day Jill operasi aku ceritakan di video selanjutnya ya, nanti takutnya kepanjangan. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin anaknya ada gangguan pendengaran juga seperti Jill, bebas lah ya, kalau saya pribadi bebas lah penyebutannya, mau sensory neural hearing loss, ada yang bilang hard of hearing, ada yang gangguan pendengaran, ada yang bilang tuli, ada yang tunarungu. Bagi saya tidak masalah anak saya dibilang apa gitu. Intinya memang Jill tidak bisa mendengar dengan baik gitu. Nah, seperti yang kemarin saya bilang kan untuk biaya operasi bisa pakai BPJS. Nah, yang bisa pakai BPJS itu hanya biaya operasinya saja. Jadi kalau misalnya MRI, CT scan, vaksin dan lain-lain itu harus biaya pribadi gitu. Kalau biaya operasinya baru bisa pakai BPJS. Jadi alatnya, implannya, alat implannya, MRI, CT scan, dan vaksin itu tidak di-cover BPJS kalau saya nggak salah ya. Kalau yang di-cover BPJS itu hanya operasinya saja. Dan untuk operasi di dua telinga, seperti dia kan bilateral, dia pasang implan di kedua telinga. Kalau misalnya kita pakai biaya pribadi, operasinya bisa sekaligus di hari yang sama, di jam yang sama. Jadi langsung operasi kanan kiri. Nah, namun kalau untuk pakai BPJS, operasinya sebelah-sebelah. Jadi kanan dulu, kiri dulu, atau sebaliknya kiri dulu baru kanan dulu. Nanti bisa dijeda 1 bulan untuk operasi yang sebelahnya. Jadi ini tuh lebih ke terkait dengan invoice-nya, karena pakai BPJS, infonya tidak bisa 2 operasi dalam 1 invoice gitu. Jadi kan hitungannya 2 operasi karena kanan kiri ya. Nah, untuk sebagai pegangan mama-mama, orang tua yang mungkin anaknya terdiagnosa sama seperti Jill dan penasaran berapa sih biaya MRI, CT scan dengan biaya pribadi. Di Siloam TB Simatupang saat itu Januari 2023 sekitar 10.995.562 rupiah. Jadi sekitar 11 juta lah ya. 11 juta untuk MRI dan CT scan. Tentunya beda rumah sakit, beda juga harganya. Cuma ya ini mungkin bisa dijadikan minimum yang harus disiapkan untuk MRI dan CT scan. Untuk biaya operasi dan yang lain-lain nanti aku kasih tahu di
video tentang The Day Jill operasi ya. Nanti juga aku sematkan beberapa foto Jill MRI CT scan. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang setia dengerin celoteh ibu mengenai dari zaman masih bercerita tentang varikokel, program hamil, dan sekarang tentang gangguan pendengaran yang Jill alami. Semoga video-video ibu bisa menjadi masukan. Dan kalau memang ada yang mau ditanyain buat ibu tentang varikokel ataupun tentang Jill ataupun tentang promil atau tentang apapun yang masih berhubungan dengan parenting atau apa, meskipun kita masih sama-sama belajar, boleh banget DM ke ibu, tulis di komen atau DM di Instagram ibu @nonamaye E-nya 2. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.